Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Salawat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Hairul Rijal, NIM 120111476. Saya akan membacakan tentang geostrategi Indonesia. Pengertian geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan, sarana dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional tersebut di atas. B. Konsepsi geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsep strategi yang didasarkan pada kondisi, metode, atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. C. Perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Pada awalnya, pengembangan awal geostrategi Indonesia digagas Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau yang disingkat dengan Seskoad, Bandung pada tahun 1962. Isi konsep geostrategi Indonesia yang terumus dalam adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Geostrategi Indonesia pada waktu itu dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indochina. D. Tujuan geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsep strategi yang didasarkan pada kondisi, metode, dan atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan membangun pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. E. Ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita bangsa. Ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional strategis yang sekaligus merupakan pisau analisis untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis bangsa melalui pendekatan 8 aspek kehidupan nasional atau Astagatra yang terdiri dari 3 aspek alamiah atau Trigatra yang bersifat statis dan 5 aspek kehidupan atau Pancagatra yang bersifat dinamis. Selanjutnya, F. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Dalam rangka untuk mewujudkan suatu pemahaman dan pembinaan dari tata kehidupan nasional itu, sangat diperlukan beberapa penyederhanaan tertentu dari berbagai aspek kehidupan nasional dalam bentuk model yang merupakan hasil pemetaan dari keadaan nyata. Melalui suatu kesepakatan dari hasil analisa
yang mendalam yang dilandasi teori hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan manusia atau masyarakat, dan dengan lingkungan. Berdasarkan pemahaman tentang hubungan tersebut diperoleh gambaran bahwa konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antara aspek yang mendukung kehidupan, yaitu A. Pengaruh aspek ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai, merupakan kebulatan suatu ajaran yang memberikan motivasi. B. Pengaruh aspek politik. Politik berasal dari kata politik dan polisi, yang artinya berbicara politik akan mengandung makna kekuasaan atau pemerintahan, atau juga tentang kebijaksanaan. Pemahaman ini berlaku di Indonesia dengan tidak memisahkan antara politik dan polisi, sehingga kita menganut satu pemahaman, yaitu politik. C. Pengaruh aspek ekonomi. Perekonomian merupakan salah satu aspek dari kehidupan nasional yang memang berkaitan erat dengan suatu pemenuhan kebutuhan bagi setiap masyarakatnya, yang di dalamnya meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Pengaruh aspek sosial budaya. Istilah dalam sosial budaya sendiri mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia, yaitu segi sosial di mana manusia demi kelangsungan hidupnya harus mengadakan kerjasama dengan manusia yang lainnya. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan dan hilaf itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.